Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel kami yang pada saat ini saya akan membuat kelanjutan video tutorial tentang latihan menyetir. Dan di sini masih sifatnya teori. Untuk yang di episode pertama kemarin kita bahas tentang maksud dan tujuan latihan menyetir, kemudian juga pengetahuan secara umum tentang kendaraan atau perotomotifan. Di episode kita yang kedua ini kita akan langsung ke kendaraan yang khusus, kendaraan yang mau kita pergunakan buat latihan. Dan kita pelajari sebentar masalah kendaraan ini. Kita lihat, kita pakai mobil Nissan Ivalia tahunnya 2016, dan kebetulan ini tadi kita sempat kebanan, kempes, dan kita pakai ban cadangan. Makanya peleknya lain sendiri. Ini pelek cadangannya. Makanya tujuannya kita sering cek ban cadangan untuk tetap terisi angin. Tujuannya seperti ini, sehingga kendaraan kita tetap bisa berfungsi, dipergunakan walaupun ada gangguan. Secara umum kendaraan ini panjang dan lebarnya, kita jalan sini. Untuk masalah lebar ini umum bagus. Kenapa saya pilih kendaraan ini? Sama-sama minibus yang di kelasnya, yang harganya waktu itu antara 200 kurang dan 200 lebih. Dan saya sudah coba yang lain, saya milih ini walaupun kata orang banyak kelemahan pada Nissan, tapi ketika saya mencoba dan saya mempergunakan, kelebihannya juga banyak. Dan karena ini bentuk minibus dan kendaraan ini tinggi, sehingga di dalam mempergunakannya pada waktu kita belok harus hati-hati. Beda dengan kendaraan yang pendek, kemungkinan untuk guling itu kecil kalau kendaraan pendek, tapi untuk kendaraan-kendaraan yang seperti minibus dan seperti ini, kemungkinan guling itu ada. Nah, kita harus tahu, maksudnya sebelum kita mempergunakan dan kita menyetir. Dan di sini kita lanjut masalah pintu ini pun, karena ini pintu dorong samping, kita tidak takut kalau terjadi pintu ini terbuka pada waktu berjalan, karena ini hanya sifatnya maju mundur. Berbeda dengan yang membuka menyamping, pada waktu kita ngerem, kalau kunci enggak pas dan tahu-tahu pintu buka, itu bisa membahayakan orang lain. Kalau ya ini pun tetap kalau terbuka tetap bahaya, tapi penumpang yang di dalam ini ada pegangannya, ini harus kita jelaskan ke penumpang yang naik. Terus ini jok untuk keluarga, tapi secara penggunaan tujuan saya pertama memang untuk berniaga, untuk membantu istri berdagang, makanya kita pilih minibus ini. Dan kita pelajari secara umum, setirnya ini juga enak, sudah enak sekali, bisa naik turun. Nanti di episode yang akan datang akan kita jelaskan bagiannya per detail ini, tapi untuk saat ini kita lihat bagian-bagian otomotif dulu. Kita buka kap depan. Ini tadi untuk buka BBM ya, tempat BBM. Nah, tujuan di episode yang pertama kemarin kita jelaskan kenapa kita harus mengenal itu seperti ini. Ini kendaraan yang kita mau pergunakan latihan, minimal kita tahu fungsinya. Ini misalnya seperti radiator, dia untuk mendinginkan mesin, dia mengalirnya kemana? Oh, di sela-sela pinggir mesin, jadi mesin tidak terlalu panas dan tidak terbakar. Terus ini akinya untuk awal dinamo starter. Ini ada dinamo tenaga atau untuk menaikkan tenaga, untuk menaikkan listriknya, dan terus distabilkan sehingga lampu-lampu ini tidak naik turun setrumnya. Ini ada air untuk wiper, sehingga waktu kita menggunakan, kita pencet untuk tempat airnya kok tidak keluar. Oh, berarti di sini. Ini kita bisa cek minyak rem sehingga aman, kita tidak
takut kehabisan minyak rem. Ini ada air untuk pendingin coolernya ini. Nah, ini di sini ada filter, sehingga kalau kotor berarti mengurangi udara yang masuk, karena kotoran menyumbat udara yang masuk. Dan kita pelajari mesinnya seperti di episode pertama sudah saya jelaskan. Fungsi shaker, ada blok mesinnya itu, ada kepala mesin dan bawah untuk tempat oli. Minimal kita paham dulu, sehingga kita tidak bingung di dalam menggunakannya, bukan asal bisa menyetir saja. Tujuan saya seperti itu. Terus untuk lampunya kita pelajari lampu jarak jauh, jarak dekat, atau lampu senja dan sebagainya. Mungkin saya jelaskan ini dulu saja untuk masalah mesin ini. Tuh wipernya juga, kebetulan ini kendaraan masih kotor, dan kita tahu rangkanya di sini. Rangka ini perlu kita ketahui. Di sini untuk sasisnya depan ini, bempernya ini kan plastik. Tetap yang besi itu untuk pengaman kita di dalam, tapi untuk depannya ini kan plastik. Jadi kita ekstra hati-hati untuk kendaraan-kendaraan yang sekarang, karena ini kalau pecah pun ya harganya lumayan, apalagi sampai ke atas ini. Karena saya pernah mengalami dan untung kita ada asuransi. Untuk di episode kedua ini segini dulu. Mungkin ada yang kurang bisa Anda cari sendiri tentang yang di dalam. Yang penting kalau saya, kendaraan yang mau kita latihan ini harus kita pahami sistem kerjanya beserta perlengkapannya yang bisa membantu kita dan mengamankan kita. Seperti itu. Mungkin untuk episode kedua ini selesai dulu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan selesai.